Halo teman-teman, kita sampai pada bab elektrostatika pada latihan soal nomor 17. Baik, saya akan memecahkan soalnya terlebih dahulu. Bahwa di sini kita akan menghitung, akan membuktikan beberapa soal di mana soal ini bagaimana kita menghitung medan yang dihasilkan oleh momen dipol namun tidak tegak lurus terhadap momen dipol, melainkan berada pada titik yang tidak tegak lurus terhadap momen dipol tersebut. Kita akan menghitung medan listrik yang terdapat pada titik tersebut. Saya mencoba mengilustrasikannya. Baik teman-teman, bisa dilihat terdapat dua muatan di sini. Ini dipisahkan oleh sebuah jarak dan garis ini merupakan garis tegak lurus, di mana kedua jarak ini mempunyai nilai yaitu D, di mana masing-masing jarak menuju pusat garis yang membelahnya adalah setengah D per 2 dan D per 2. Dan kita lihat bahwa muatan paling kanan adalah muatan positif dan muatan paling kiri adalah muatan negatif. Selanjutnya ilustrasi yang diberikan soal bahwa titik yang disebut tidak tegak lurus terhadap momen dipol berada pada titik di sini. Baik, di mana jarak dari titik ini terhadap pusat momen dipol yaitu berjarak R. Sehingga saya dapat menggambarkan medan listrik dari momen dipol dari muatan pertama yang mengarah pada titik tersebut. Juga saya akan menggambarkan medan listrik dari muatan kedua atau muatan negatif menuju titik tersebut. Di mana garis ini merupakan resultan dari atau total medan listrik yang terjadi pada titik ini dari yang diakibatkan oleh kedua muatan atau E totalnya, sedangkan ini merupakan E1 atau muatan negatif dan E2 yaitu muatan positif yang merupakan komponen yang menghasilkan medan total, dimana diilustrasikan bahwa jarak dari muatan positif Q terhadap titik kita, misalnya ini sebagai titik P, terhadap titik P mempunyai nilai R dikurang D sin theta per 2. Sedangkan hal yang sama pada jarak dari muatan negatif menuju titik P yaitu R ditambah D sin theta per 2. Berikut merupakan ilustrasi yang dimaksud bahwa kita tidak menghitung medan listrik pada sumbu simetris yang tegak lurus terhadap momen dipol, namun kita menghitung medan listrik pada titik yang tidak tegak lurus terhadap momen dipol dengan besar bergesernya itu atau di mana titik tersebut membentuk sudut theta terhadap garis yang tegak lurus terhadap momen dipol. Selanjutnya di sini juga diberikan surut antara E1 dan E2 Berikut merupakan ilustrasi yang diberikan. Pada bagian pertama ini
kita diminta untuk membuktikan bahwa jarak muatan positif dan negatif ke titik pengamat atau titik P masing-masing adalah seperti yang disebutkan pada gambar, yaitu R ditambah D sin theta bagi 2 juga R dikurang D sin theta dibagi dengan 2. Kita akan membuktikannya. Baik, kita akan membuktikan jarak. Sini saya asumsikan dengan R positif dan R negatif, jarak antara muatan positif dan muatan negatif terhadap titik P. Baik, kita asumsikan titik pengamat berada sangat jauh atau garis R ini memiliki besar yang sangat panjang atau lebih besar daripada D, sehingga garis-garis jarak dari muatan positif Q dan negatif Q kita anggap hampir sejajar dengan garis R ini. Jadi kita asumsikan R ini memiliki panjang yang sangat besar dibandingkan dengan D, sehingga garis atau jarak antara titik Q dan titik positif Q dan negatif Q hampir sama atau setara dengan R. Maka kita perhatikan pada muatan positif, segitiga di bagian bawah kita proyeksikan jarak D dibagikan per 2 ke arah garis R adalah D per 2 dikali dengan sin theta. Karena muatan positif lebih dekat pada titik pengamat dibandingkan muatan negatif, maka jaraknya menjadi hampir setara dengan R dikurangi dengan D per 2 sin theta. Sedangkan pada muatan negatif, muatan ini jauh dari titik pengamat, jauh dari titik pengamat, maka dengan logika proyeksi yang sama kita dapat simpulkan bahwa mempunyai nilai hampir sama dengan R ditambah dengan D dibagi 2 sin theta. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan kedua dengan membuat aproksimasi bahwa D lebih kecil daripada R. Nah, kita akan hitung medan yang dihasilkan muatan positif dan negatif dengan melakukan aproksimasi untuk kasus D lebih kecil daripada R. Baik, kita ketahui bersama bahwa persamaan dari muatan listrik yaitu konstanta dikalikan dengan muatannya dibagi dengan kuadrat jarak. Kita hitung dulu muatan dari muatan positif atau Q positif, mana K bisa kita gabungkan dengan Q dibagi dengan jarak dari muatan positif terhadap titik P yang telah kita dapat, yaitu R dikurang D per 2 sin theta, namun kita kuadratkan, dimana hasil akhirnya menjadi K dikali Q per R kuadrat, kita pisahkan, dikali 1 dikurang D per 2R sin theta pangkatkan 2. Artinya R kita keluarkan daripada persamaan. Selanjutnya kita akan mencari pada muatan negatif. Dengan hal yang sama juga kita akan mengeluarkan R-nya. Jarak-jarak di sini sudah kita asumsikan terjadi aproksimasi karena
kita menganggap jarak pada persoalan pertama, kita menganggap bahwa R lebih besar daripada D, dan ini sesuai dengan permasalahan pada bagian B. Selanjutnya pada bagian selanjutnya kita diminta untuk membuktikan bahwa surut yang terbentuk antara medan E1 dan medan E2 itu sama dengan Pi per 2 ditambahkan dengan theta, atau surut yang terbentuk antara titik dengan garis simetri yang tegak lurus terhadap momen dipol. Yang pertama, bahwa garis R yang kita lihat membentuk surut terhadap membentuk surut terhadap arah vertikal atau sumbu vertikal, mana ini tegak lurus terhadap momen dipol. Kemudian medan E1 mengalami tolakan, dan medan E2 mengalami tarikan yang diarahkan sepanjang garis hubung masing-masing muatan ke titik pengamat. Dalam limit D lebih kecil daripada R, surut antara kedua vektor mendekati sudut luar yang dibentuk oleh geometri posisi tersebut, yang secara geometris dihasilkan melalui 90 derajat ditambah dengan theta, di mana 90 derajat ini mempunyai nilai yang sama dengan Pi dibagi 2. Dilanjutkan bahwa kita akan mencari medan total menggunakan metode vektor jajar genjang, mana untuk mencari ini D E total kita masukkan nilai E1 dan E2 dalam rumus E sama dengan E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 cos. Selanjutnya, karena sebelumnya D dianggap lebih kecil, R lebih besar daripada D, sehingga nilai dari E1 akan hampir setara dengan E2 karena memiliki persamaan yang hampir sama, yaitu K dikali Q per R kuadrat, sehingga kita anggap bahwa E1 sama dengan E2 sama dengan E0, sehingga kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya menjadi 2E0 kuadrat, yang dimana bentuk ini merupakan gabungan penjumlahan dari bentuk E1 tambah E2 yang sudah mempunyai nilai yang sama ditambah dengan 2E0 kuadrat juga mempunyai bentuk yang sama dengan bentuk di atas, karena E1 dan E2 mempunyai nilai yang sama sehingga dapat dikuadratkan, mempunyai hasil yang sama dikalikan dengan 2 cos Pi, dimana bentuk ini dapat kita tulis sebagai akar dari 2E0 dipangkatkan 2 dikali dengan 1 ditambah cos. Kita mengingat kembali tentang identitas trigonometri, di mana 1 ditambah cos sama dengan 2 cos kuadrat
Pi per 2. Sehingga bentuk ini dapat kita tulis sebagai 2E kuadrat dapat ditulis sebagai 2E0 dikali cos Pi per 2. Sehingga ini merupakan meran total yang dapat kita pakai persamaan ini untuk mencari meran total. Pada persoalan tersebutnya kita akan mencari bentuk eksplisit meran dipol. Kita substitusikan nilai Pi ke dalam hasil persamaan sebelumnya yang ini, sehingga kita dapat menulisnya sebagai 2E0 dapat itu sebagai 2K dikali Q per R kuadrat dikali cos Pi per 4 ditambah theta per 2. Mana ketika kita menggunakan definisi momen dipol, yaitu P sama dengan Q dikali dengan D, maka dengan melakukan penurunan yang dari presisi menggunakan komponen radial dan tangensial, bentuk umumnya akan menjadi konstanta dikali dengan P per R dipangkatkan 3 dikali dengan akar 1 ditambah 3 sin kuadrat theta. Sehingga persamaan ini akan dipakai untuk mencari meran total dari titik P.